down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Denti Rara Putri, NIM 23020004, akan membahas tentang antiinflamasi kortikosteroid. Di mana kita akan pertama mengetahui apa itu inflamasi itu sendiri. Itu merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh yang terjadi sebagai respon terhadap cedera jaringan, infeksi, iritasi kimia maupun reaksi imun. Di mana tuh proses ini tuh ditandai dengan munculnya tanda klasik seperti kemerahan, panas, nyeri, pembengkakan, dan gangguan fungsi. Di sini kita akan masuk ke pengertian dari antiinflamasi kortikosteroid. Di mana kortikosteroid itu adalah hormon steroid yang secara alami itu diproduksi oleh korteks ginjal. Korteks ginjal adrenal, yaitu bagian luar dari kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Di mana hormon utama yang dihasilkan adalah kortisol, yang itu berperan dalam mengatur metabolisme, respon stres, sistem imun, dan proses inflamasi. Di mana fungsi utama dari kortikosteroid itu adalah ada sebagai antiinflamasi yang kuat, menekan respon imun, mengurangi reaksi alergi, mengurangi pembengkakan, dan juga edema. Yang ketiga itu kita bahas proses inflamasi di dalam tubuh. Ketika tubuh itu mengalami cedera atau infeksi, pertama itu sel-sel jaringan yang rusak itu akan melepaskan mediator kimia, di mana mediator ini itu meliputi prostaglandin, ada leukotrien, ada sitokin, dan histamin. Ada juga tuh mediator itu bisa menyebabkan vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, migrasi sel imun ke lokasi inflamasi. Itu mengakibatkan muncul gejala inflamasi seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan. Yang keempat, kita masuk ke mekanisme kerja dari inflamasi kortikosteroid. Itu kortikosteroid itu bekerja di tingkat sel dan genetik, sehingga efeknya itu sangat kuat. Mekanisme kerjanya itu ada, pertama, kortikosteroid itu masuk ke dalam sel itu dan berikatan dengan reseptor glukokortikoid di sitoplasma. Yang kedua ada kompleksi, ini tuh masuk ke inti sel. Yang ketiga itu dia menghambat ekspresi gen yang menghasilkan mediator inflamasi. Yang keempat itu dia menghambat enzim fosfolipase A2, sehingga itu dia memproduksi prostaglandin dan leukotriennya itu menurun. Yang kelima itu ada menekankan aktivitas sel imun seperti makrofag dan limfosit. Yang kelima itu ada klasifikasi dari kortikosteroid itu sendiri, itu ada 3. Yang pertama ada berdasarkan potensi rendah, potensi sedang, sama yang tinggi. Dimana untuk potensi yang rendah itu tuh ada hidrokortison, itu tuh digunakan untuk inflamasi ringan dan pemakaiannya itu topikal, itu jangka pendek. Untuk yang potensi sedang itu ada prednison, prednisolon, metilprednisolon. Itu biasanya itu digunakan secara sistemik untuk penyakit inflamasi yang sedang hingga dia berat. Terus yang ketiga itu ada potensi yang tinggi, itu ada contoh obatnya itu ada dexamethasone, betamethasone. Itu digunakan untuk kondisi akut dan berat seperti edema cerebri dan shock. Yang tadi berdasarkan
Rute pemberiannya itu ada 3, sistemik, topikal, dan inhalasi. Ya, gimana tuh sistemik itu sendiri tuh ada oral dan juga injeksi, itu memberikan efek menyeluruh dan juga resiko efek samping yang lebih besar. Yang kedua itu ada topikal, di mana itu digunakan untuk penyakit kulit dan juga efek sistemik minimal jika digunakan dengan benar. Yang ketiga ada inhalasi, di mana tuh digunakan pada asma dan penyakit saluran napas dan juga efek lokal lebih dominan. 6. Ada indikasi penggunaan dari antiinflamasi kortikosteroid, itu digunakan pada berbagai kondisi. Yang pertama itu ada penyakit alergi seperti asma, urtikaria, iritasi alergi. Yang kedua itu ada penyakit autoimun, ada penyakit kulit, dermatitis atopik, ada penyakit inflamasi usus, ada edema otak, shock anafilaksi, pencegahan penolakan, transportasi, dan lain sebagainya. 7 itu ada efek samping penggunaan kortikosteroid itu. Yang pertama itu efek samping jangka pendek dan juga efek samping jangka panjang. Dimana efek samping jangka pendek itu itu seperti peningkatan kadar gula darah, retensi cairan dan nutrien, gangguan lambung, perubahan suasana hati. Yang kedua itu ada efek samping jangka panjang, itu seperti osteoporosis, wajah bulan atau moon face, ada obesitas sentral, supresi kelenjar adrenal, mudah terkena infeksi dan juga hipertensi. Ada prinsip penggunaan yang aman untuk antiinflamasi kortikosteroid itu. Yang pertama, gunakan dosisnya itu efektif terendah. Yang kedua itu hindari penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan. Yang ketiga ada jangan menghentikan obat ini itu secara tiba-tiba. Yang keempat itu lakukan penurunan dosis secara bertahap. Yang terakhir itu ada selalu berdasarkan resep dokter.